Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Rahmasjanti, bisa dipanggil Putri, dari Bangkalan Brunei. Ingin menjelaskan tentang apa saja yang akan dibawa besok untuk membuat sebuah rangkaian atau sebuah proyek. Yang pertama, PCB merupakan singkatan dari Printed Circuit Board, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi papan rangkaian cetak atau papan sirkuit cetak. PCB adalah suatu board yang mengkoneksikan komponen-komponen elektronik secara kondusif dengan jalur track, pads, dan via dari lembaran tembaga yang dideklamasikan pada substrat non-konduktif. PCB bisa dibentuk satu layer, dua layer, atau banyak layer, bisa disebut multi layer. PCB dapat dijumpai di hampir semua peralatan elektronika seperti handphone, televisi, mobil, motor, dan lain-lain. Banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang desainer untuk mendesain papan sirkuit cetak yang bisa berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Ilmuwan Rusia yang bernama Paul Eliezer pada tahun 1936, Paul Eliezer menggunakan PCB pertama kalinya di sebuah rangkaian radio. Kemudian pada tahun 1943, Amerika Serikat mulai memanfaatkan teknologi PCB ini pada radio militer dalam skala yang lebih besar. Resistor atau penghambat merupakan komponen elektronik yang memiliki dua pin dan dirancang untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Resistor mempunyai nilai resistansi atau tahanan tertentu yang dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin, di mana nilai tegangan terhadap resistensi tersebut berbanding lurus dengan arus yang mengalir berdasarkan persamaan hukum Ohm. Resistor digunakan sebagai bagian dari rangkaian elektronik dan merupakan salah satu komponen yang paling sering digunakan. Resistor dapat terbuat dari bermacam-macam komponen dan film. Bahkan kawat resistansi, kawat yang dibuat dari paduan resistivitas tinggi seperti nikel, kromium. Karakteristik utama dari resistor adalah resistensinya dan daya listrik yang dapat dihantarkan. Karakteristik lain termasuk koefisien suhu. Karakteristik utama dari resistor adalah resistensinya dan daya listrik yang dapat dihantarkan. Karakteristik lain termasuk koefisien suhu, draw listrik, noise, atau induktansi. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu LED. Apa itu LED? LED yaitu singkatan dari Light Emitting Diode. Adalah sebuah perangkat semikonduktor yang dapat mengeluarkan cahaya jika dialiri arus listrik. Biasanya LED memiliki bentuk yang menyerupai bohlam lampu, namun ukurannya jauh lebih kecil. LED dapat memancarkan cahaya dengan beragam warna. Warna-warna yang dapat dipancarkan oleh LED antara lain merah, hijau, kuning, dan juga biru. Tak hanya itu saja, lampu LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang dapat tampak oleh mata telanjang. Sinar inframerah pada LED biasanya digunakan pada remote control, remote TV, serta berbagai perangkat elektronik lainnya. Dibandingkan bohlam lampu, LED tidak menghasilkan panas berlebih akibat dari pembakaran filamen. Maka dari itu, LED tidak membutuhkan filamen. Dikutip dari buku Hidup Sehari Penuh Menjalani Hubungan AIDS dengan Alam, Yamin 2013, keunggulan lampu LED adalah: yang pertama, hemat energi; yang kedua, lebih ramah lingkungan; yang ketiga, memberikan kualitas cahaya yang bagus sehingga tidak membuat mata perih; yang keempat, lebih tahan lama. Lampu LED dapat bertahan lebih dari 20 tahun. Yang kelima, lebih praktis karena dapat digunakan di mana saja.
Berikutnya itu resistor variabel. Apa itu resistor variabel? Resistor variabel adalah resistor yang nilai hambatan listriknya dapat diatur. Resistor variabel pada dasarnya adalah transducer elektromekanis dan biasanya bekerja dengan menggeser kontak atau penghapus di atas elemen resistif. Bila resistor variabel digunakan sebagai pembagi potensial dengan menggunakan 3 terminal disebut potensiometer. Jika hanya 2 terminal yang digunakan, terminal tersebut berfungsi sebagai resistensi variabel dan disebut rheostat. Ada resistor variabel yang dikontrol secara elektronik. Yang dapat dikontrol secara elektronik bukan dengan tindakan mekanis. Resistor ini disebut potensiometer digital. Kemudian definisi resistor variabel adalah resistor yang nilai resistansi ohmiknya dapat diatur baik secara mekanis potensiometer rheostat maupun secara elektronik potensiometer digital. Selanjutnya materi tentang terminal blok. Blok terminal merupakan versi penyolderan atau perekatan yang lebih canggih, menawarkan cara yang nyaman untuk menghubungkan dan mengakhiri kabel. Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan blok terminal. Yang paling umum adalah metode koneksi dan metode pengamanan kabel. Dengan memahami cara kerja masing-masing jenis, Anda dapat memastikan koneksi yang aman, mempermudah perawatan dan pemecahan masalah, serta menyederhanakan perakitan serta keseluruhan. Yang dapat ditemui dalam proyek industri sehingga bisa mendesain atau mencari sumber secara bijak. Di sini ada berdasarkan jenis koneksi dengan metode pengamanan, berdasarkan fungsi dan tip lainnya. Apa itu soket IC? Soket IC atau soket sirkuit terpadu berfungsi sebagai konektor statis antara sirkuit terpadu atau LC dan papan sirkuit cetak atau PCB. Soket IC juga digunakan karena dua alasan utama. Yang pertama, soket IC mencegah kerusakan pada IC yang disebabkan oleh penyolderan chip IC langsung ke papan sirkuit. Sebaliknya, soket IC yang lebih tahan lama disolder ke papan dan chip cukup dimasukkan ke dalam soket. Sekarang alasan yang kedua, yaitu soket IC memungkinkan IC dimasukkan dan lepas dengan mudah. Ini berarti chip IC yang rusak dapat diganti dengan mudah tanpa merusak PCB. IC LM358 merupakan IC OP-AMP 2 channel yang hebat, berdaya rendah dan mudah digunakan. IC ini dirancang dan diperkenalkan oleh National Semiconductor. IC ini terdiri dari 2 OP-AMP independen dengan kompensasi frekuensi internal dan gain tinggi. IC ini dirancang khusus untuk beroperasi dari satu catu daya pada rentang tegangan yang luas. IC LM358 tersedia dalam paket berukuran chip dan aplikasi OP-AMP ini meliputi rangkaian OP-AMP konvensional, blok gain DC, dan penguat transducer. IC LM358 merupakan penguat operasional standar yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan Anda. IC ini dapat menangani catu daya dan sumber DC 3-32 volt hingga 20 mA per saluran. OP-AMP ini cocok jika Anda ingin mengoperasikan 2 OP-AMP. Konfigurasi pin ICLM358. Diagram pin ICLM358 terdiri dari 8 pin, di mana pin 1 dan pin 8 adalah O atau P dari komparator, pin 2 dan pin 6 adalah input atau output pembalik, pin 3 dan pin 5 adalah input atau output non-inverting, pin 4 adalah terminal GND, pin 8 adalah FDC+. Fitur ICLM358
Fitur dari IC-LM358 adalah terdiri dari dua op-amp internal dan frekuensi kompensasi untuk gain kesatuan. Penguatan tegangan besar adalah 100 dB, bandwidth lebar 1 MHz, kisaran satu daya yang luas mencakup satu daya tunggal dan ganda. Kisaran satu daya tunggal adalah dari 3V hingga 32V. Kisaran satu daya ganda adalah dari plus atau min 5,5V hingga plus atau min 16V. Arus supply yang terkuras sangat rendah yaitu 500. Tegangan offset I atau P rendah 2 mV. Rentang tegangan I atau P mode umum terdiri dari ground, tegangan satu daya, dan tegangan diferensial I atau P serupa ayunan tegangan O atau P besar.